Sedangkan yang di tempat tidur itu Si raga. hanya ngorok aja gitu kan, ngorok aja. Tapi kesadaran kita nggak ada di sana, Nggak ada gitu di kan. sana. Nggak ada di tempat tidur. Kesadaran kita ada di tempat lain. Baru nanti setelah oleh Allah itu wayursilu ukhra, dikembalikan lagi, dimasukkan ke dalam raga, baru kita sadar. Itulah yang namanya mimpi. Oke, Bah. Kalau mimpi itu gimana? Tadi kan jiwa kita tuh ada yang ditahan dan dikembalikan gitu kan waktu tidur gitu kan. Nah, kalau manusia mengalami mimpi itu mekanisme dan kondisinya itu gimana, Bah? Nah, tergantung waktu berada di alam sadar. Pada saat jiwa masih bersatu dengan raga. Nah, jadi pada saat dia bersatu dengan raga, kan jiwa juga mengalami kehidupan kan, merasakan kesedihan, merasakan kegembiraan, ada peristiwa yang membahagiakan dirinya, ada peristiwa yang menyakitkan dirinya, sedih, gembira, riang, dan lain sebagainya. Itu yang merasakan itu bukan jasad, Si jiwa. tapi si jiwa. Jadi begitu dia jiwanya keluar mimpi, yang merasakan itu bukan jasad, tapi terbawa kan di jiwa itu kan. Jadi kadang-kadang kita waktu tidur juga kan ada peristiwa sedih, mimpi sedih, nangis kita Ikutan kan. air mata keluar. Ikut air mata kita keluar. Ada yang peristiwa gembira, ada orang yang ngasih uang segepok gitu kan. Rasanya benar kita menerima uang itu, begitu sadar, ternyata begitu si jiwa itu masuk udah kembali lagi ke raga, ternyata mimpi. Cuma gitu mimpi. Kan. Jadi sebetulnya mimpi itu kenyataan yang dialami oleh jiwa, tetapi mimpi pada saat jiwa itu bergabung lagi dengan jasad disebutlah sebagai mimpi. Gitu kan. Apakah kemudian ini bisa dibilang kalau proses deja vu itu kayak gitu, Bah? Kan kalau deja vu tuh, aku kayak pernah mengalami. Ini kan raga aku yang ngomong gitu kan? Iya. Apakah itu udah dialami oleh si jiwa? Dialami oleh jiwa deja vu itu. Jadi karena jiwa ini kan kadang-kadang kita tidak bisa menghafal, memori semua apa yang dialami jiwa kan. Bahkan mimpi kita juga tidak bisa diucapkan lagi pada saat kita sadar. Iya, hanya bener, bagian-bagian tertentu saja yang kita ingat, part-partnya yang benar-benar berkesan. Nah, itu menandakan tingkat kesadaran seseorang. Kalau seseorang begitu bangun dari tidur, dia bisa mengingat mimpinya dari awal sampai akhir secara detail. Itu kesadarannya, tingkat kesadarannya luar biasa. Itu orang yang dikatakan peruh sadurung binarah, itu orang-orang yang memang tingkat kesadarannya tinggi gitu kan. Itu. Jadi dia mengetahui gitu kan. Nah, itu ada bagian-bagian tertentu yang tidak ingat ya. Begitu kita sadar kita mendatangi suatu tempat, terus ketemu dengan seseorang, terus dalam pikiran kita, wah kita rasanya kok kayak pernah ketemu dengan orang ini gitu kan, atau pernah mengalami pernah ini, mengalami itu. Ya yang bertemu itu bukan jasad sebetulnya, tapi jiwa. si jiwa itu di alam jiwa pernah ketemu gitu kan. Kan jiwa punya alam sendiri kan. Ketemu mereka di alam sana ada ya. Alam sendiri, ya. Ada kehidupan sendiri, ada dunianya sendiri gitu kan. Ada tamannya sendiri, ada gedungnya sendiri. Waduh. Kemudian kita bicara, ada gembira, ada sedih gitu kan. Bisa ngomong kita. Ngomongnya pakai apa kan? Pakai mulut enggak? Kan enggak kan? Jiwa ngomongnya pakai apa tuh? Jiwa pakai apa? Ngomongnya jiwa, ya itu pakai yang namanya kalau kan tadi ada cipta, rasa, karsa. Nah, di cipta itu yang pikiran itu berisi ya, berisi tentang hayalan kita, lamunan kita, rencana-rencana kita, planning kita, dan setiap pembicaraan batin kita yang ditujukan kepada diri sendiri. Tuh, adanya di alam cipta itu, tadi. Gitu kan. Nah, inilah yang terbawa di mimpi itu di alam ciptanya. Ciptanya yang yang bekerja. Tapi begitu kita mengalami kesedihan dalam mimpi, gembira kemudian sedih, biasa-biasa aja. Ya, itu yang kena lah di bagian rasanya, daya rasanya kan. Ada rasa sedih, rasa gembira, nah gitu kan, itu rasanya yang kena gitu kan. Rasa itu kekuatannya lebih daripada cipta. Wow. Rasa itu berkali-kali lipat lebih dari cipta.
Contohnya gini, secara pikiran, secara logika, secara pikiran, kesadaran pikiran, orang itu kok cewek itu nggak bagus gitu kan, nggak bagus, jelek gitu kan, nggak bagus dan sebagainya ya. Tapi menurut rasa dia, saya tuh senang banget, cinta banget ke dia gitu kan. Udah dilarang, udah di ini kamu jangan ini jangan ini. Tapi karena rasanya itu kuat, mengalahkan cipta kan, mengalahkan cipta gitu kan. Atau begini, orang mungkin menganggap dia itu adalah tidak baik, tidak baik. Udah ngomong gini, tapi karena terlanjur dia senang kepada orang itu, rasanya itu dia lebih mendominasi daripada alam ciptanya, daripada pikirannya. Makanya yang menang adalah rasanya itu kan. Apakah ini yang dinamakan perang batin itu, Bah? Ada peperangan yang terjadi antara cipta dan rasa gitu kan. Waduh, antara cipta, rasa, antara karsa itu saling berkutat gitu kan. Nah, kemudian kadang-kadang ada akal pikiran, ini lain lagi nih. Akal juga ikut campur gitu kan. Ya. Kalau otak itu adalah akal jasadiah, tapi kalau cipta itu kan akal rohaniah itu kan gitu lain gitu kan. Waduh. Ternyata unsur manusia dari yang 4 tadi, dari raga, dari jiwa, dari roh, dan nyawa itu bisa mengakar kemana-mana. Dan itulah yang menentukan sukses tidaknya kehidupan manusia di dunia. Karena dari daya cipta, Abah panggilnya catur daya. Catur daya itu kan cipta, karsa, rasa, dan rahsia. Itu menumbuhkan kebudayaan dan peradaban manusia. Kebudayaan dan peradaban manusia itu dihasilkan dari cipta, rasa, karsa, rasa, dan karya gitu kan. Kalau karya kan jasadiahnya gitu kan ya. Kemudian dari itulah menghasilkan 4. Ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada etika, ada etika, istilahnya baik dan buruknya, akhlak ya. Ada agama, ada seni kan, ada seni dan keindahan, seni dari rasa itu kan, rasa dari itu menghasilkan 3 gitu. Dari jasad hanya 1 aja sumbangannya. Apa itu? Itu masalah kesehatan gitu kan, kesehatan raga gitu kan, sehingga ada sumbangan dari jasad itu hanya kesehatan raga, dari jiwa itu ada 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi, terus etika, agama etika, dan seni. Dari jasad cuma si kesehatan raga tadi. Itu. Sehingga dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, hidup manusia semakin mudah. Dengan agama hidup semakin terarah. Dengan seni hidup manusia semakin indah. Dengan olahraga dan mengatur makanan, mengatur raga, hidup manusia semakin sehat walafiat. Itu semuanya tergantung rahasianya daripada cipta, karsa, rasa, dan karya itu kan gitu kan. Oke. Bah, tapi dari penjelasan Abah ini aku kayak ngerasa kenapa semuanya ada 4 ya, Bah? Ada 4 ya. Tadi unsur manusia 4. Terus tadi yang itu yang etika, badaniah itu 4 juga. 4 itu. Memang rata-rata begitu gitu, entah kebenaran atau bagaimana. Tapi kan 4 itu diibaratkan kaki meja itu harus 4 baru bisa kokoh dan kuat. Jadi kesejahteraan hidup di muka bumi itu tanpa didukung oleh 4 itu tidak akan maju. Jadi di dunia itu harus ada agama, harus ada seni, harus ada ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada kesehatan olahraga itu. Berarti harus bersinergi dan terintegrasi ya mereka ini ya? Bersinergi dan terintegrasi. Kalau hanya agama saja tanpa kesehatan, pincang. Agama saja tanpa ilmu pengetahuan ya buta gitu kan gitu kan. Ilmu pengetahuan tanpa agama ya sesat gitu kan. Jadi, apalagi tanpa kesehatan badania. Apalagi tanpa kesehatan, sehingga makanya di dalam agama manapun, mau agama Islam, mau agama Nasrani, Kristen, Buddha, kesehatan itu, raga itu punya hak. Ya. Jadi raga itu punya hak. Jadi salah kalau dikatakan, wah, itu kehidupan nantilah yang lebih penting, kehidupan akhirat lah yang harus diutamakan. Enggak.
Harus Jadi, seimbang berarti agama semuanya. itu semuanya juga seimbang gitu kan. Karena Oke. ada hadis Nabi yang mengatakan inna li jasadika alaika hakon. Jadi jasad itu jasad kamu itu punya hak untuk ditata dan diraksa. Diraksa itu dirawat gitu kan. Baik matanya kan. Jadi li ainika alaika hakon. Bagi mata juga punya hak gitu kan, bagi hak gitu kan. Sehat juga harus gitu kan. Sehingga di dalam ada istilahnya dalam agama itu menata raga. Tata raga. Jadi ada untuk raga itu ada 3. Ada yang namanya tata salira. Tata salira, ada yang namanya tata titi duduga peryoga. Nah, kalau bahasa Sunda itu titi didugo, tata titi duduga peryoga itu Duduga prayoga. sopan santun. Sepanjang itu artinya Iya, cuma sopan santun. Sopan santun dan akhlakul. Dan akhlak gitu kan. oke. Akhlak gitu. Akhlakul karimah, akhlak. Jadi sopan santun dan akhlak. Yang pertama kan tata salira. Tata salira. Tata titi diduga peryoga. Agak panjang. Artinya tata laku itu artinya. Tata laku ya, tata kelakuan kita. Ada juga yang namanya kesehatan, menata diri dari kesehatan. Nah, sekarang kita rinci untuk tata salira. Menata salira, menata badan kita dibagi menjadi 4. Ada yang namanya tata dira. Tata dira. Tata dira itu menata kecantikan kita. Oke. Kita harus Tapi tampan. sebelum ke sana, Bah, salira itu apa sih artinya? Salira itu badan. Salira itu jasad itu. Oh, Salira itu keseluruhan. salira itu bagian luar. Bagian luar daripada jasad itu ini nih salira ini kan. Yang terlihat dari kita terlihat ini. Kan itu salira itu kan salira itu. Oke. Makanya tata salira itu yang pertama tata dira. Yaitu menata kecantikan kita, kebagusan kita, harus dipelihara, kulit harus dipelihara. Kepantasan gitu ya. Kepantasan, telinga, hidung, mungkin ya mata, kan li ainika deh. Hidung kamu li ainika alaika hakun. Mata kamu juga punya hak untuk dirawat. Nah, kemudian ada apa lagi? Tata busana. Busana itu apa? Pakaian. Pakaian, tata busana harus dirawat kan. Jadi ajining raga gumantung saking busana itu kan. Jadi kehormatan raga tergantung dengan busana pakaian. Apa yang kita pakai? Apa yang kita pakai itu orang jadi menghargai kita. Jadi, ajining raga gumantung saking busana. Jadi kehormatan raga itu tergantung dari pakaian. Kalau pakaian kita compang camping kan kita nggak dianggap nanti kan. Tapi kalau kita rapi kan dianggap gitu kan. Tapi kalau ajining diri, ajining diri kehormatan diri gumantung saking inglati tergantung kepada lidah. Nah, kalau omongan kita nggak benar, kita nggak dihormati orang gitu kan. Gitu kan. Jadi kan ada ajining diri gumantung saking inglati, ajining raga gumantung saking busana, ajining bangsa gumantung saking budaya itu kan. Jadi kehormatan negara itu tergantung kepada budaya itu kan gitu kan. Wow. Ya, itu kan itu falsafahnya gitu. Nah, tadi kan lanjutkan lagi. Ada tata dira. Iya. Ini ada tata salira ya. Tata salira itu ada 4. Tata dira, tata busana, tata netra, tata karna itu kan. Nah, Dengar. ya. Netra mata. Netra itu mata, karna itu Dengar. telinga. Iya, telinga gitu kan, mungkin dikasih suang dan lain sebagainya gitu iya, kan. Iya. anting-anting. Ini zaman dulu, tapi sekarang kan udah lain lagi. Ada pedikur, macam-macam, iya, ada jenggot, ada kurus, ada operasi plastik, udah lain lagi namanya perkembangan kemajuan raga itu kan nggak bisa diikuti. Tapi zaman dulu itu tata salira itu dibagi 4 itu kan, tata dira, tata busana, tata netra, tata karna itu kan dulu itu zaman. Berarti sekarang lebih berkembang lagi sekarang dong. udah nggak kebayang lagi. Makin banyak ya, Bang. Terus ada yang tata laku. Tata laku itu tata titik diduga peryoga itu kan, itu kalau bahasa Sundanya gitu kan. Tata titik diduga peryoga. Ya. Nah, itu meliputi tata laku, sopan santun gitu kan. Cara bicara, tutur kemudian kata. tata wicara. Wicara itu bicara, cara bicara ya. Kemudian tata bahasanya, tata bahasa wasitanya bagus enggak gitu kan. Ada juga yang tata biantara. Biantara itu pidato. Bagaimana manusia pidato tata biantara. Ada juga yang namanya tata sawala. Sawala itu diskusi gitu kan. Argumentasi itu kan. Iya, itu harus dilatih juga, harus dipelihara juga. Berdebat yang bagus itu kan
itu meliputi yang tata titi, diduga prayoga itu tata laku itu. Waduh. Terus ada lagi yang namanya tata swastia. Apalagi itu, Bah? Itu kesehatan, menata supaya badan kita itu supaya harus sehat. Tata Swastia. Tia. Nah, jadi swastia itu artinya kesehatan. Apa contohnya? Tata boga. Boga itu makanan. Apa yang kita makan? Yang kita makan, Oke. gitu kan? Ya. Kemudian tata husada. Nah, husada itu Kesehatan, obat. obat. Obat-obatan. Vitamin-vitamin, ya harus ada vitamin-vitamin. Nah, kemudian baru tata raga, olahraga itu kan supaya menjadi sehat. Nah, jadi itu haknya raga itu begitu. Oke. Zaman-zaman ilmu abah zaman dahulu itu begitu gitu bahwa tata raga itu ada 3, ada tata salira, ada tata titi duduga prayoga, ada tata swastia itu kan masing-masing dibagi 4. Sekarang mungkin perkembangannya udah lebih Tuh, jauh 4 lagi tuh, Bah. 4 semuanya kan. Nggak tahu gitu. Kenapa ya? Ya, itu lambang sinergi, lambang kemantapan fondasi, ya. Lambang kekuatannya kuda-kuda itu kan 4 gitu. Iya, pondasi Ya, mungkin. fondasi itu kan gitu. Oke. Nah, itu kalau nata raga itu begitu. Jadi bukan hanya jiwa gitu kan, tapi raja raga juga harus diperhatikan gitu kan. Oke. Iya. Berarti ya memantaskan diri itu nggak hanya dari fisik dan pakaian ternyata ya, Mbak ya. Iya. Dari mata, Iya, dari mata, dengar, iya. dari Ucapan, ucapan, jadi kesehatan. sinergi. Jadi istilahnya begini, manunggaling ya, antara cipta, rasa, karsa, rahsia, Rahsia. karya, dan raga gitu kan. Nah, itu harus manunggal semuanya, harus jadi satu. Tidak boleh merasa dirinya paling hebat. Gak perlulah itu kan raga itu kan nanti dimakan cacing, gak perlu nggak perlu dirawat, nggak perlu iya. dirawat. Itu menurut pandangan agama apapun itu Harus merawat, ya harus- menghargai harus. tubuh lah. Itu arti ini kan amanat tubuh kita ini amanat yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Pencipta harus kita. kita rawat. Harus Gitu. kita rawat ya, Bah. Itu yang artinya ngaji diri, nataraga Nataraga. itu kalau ingin melihat kebesaran Sang Maha Pencipta tidak perlu jauh-jauh. Lihat diri kita sendiri. aja. Memantaskah Iya, diri lihat kah? aja. Jadi istilahnya bahasa Sundanya tong nyukcuk kanu jauh, tong nyawang kanu anggang. Apa artinya, Bah? Nah, jadi jangan melihat yang jauh-jauh gitu kan. Lihat diri kita sendiri aja. Ya, iya. Karena kalau kita melihat diri sendiri, berarti kita melihat kekuasaan Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa rubbahu. Barang siapa yang mengenali diri kita sendiri, maka akan mengenal Tuhannya, mengenal Waduh. Allahnya. Jadi kekuasaan Tuhan itu Sang Maha Pencipta itu nggak perlu lihat kemana-mana. Iya, Ada iya. di diri kita. Sadarkah kita kalau seandainya mata kita ini dibikin oleh Sang Maha Pencipta, Tidak bisa melihat. melongo aja gitu Iya. kan, nggak berkedip, Berkedip, gitu, nggak berkedip, oh, betapa pegalnya gitu Iya. kan, ya. Atau merem terus kan, nggak ini. Tapi kan otomatis tuh semuanya kan, mulut bisa ngomong gitu kan, telinga bisa mendengar, sadar enggak gitu kan? Atau siapakah yang begitu hebat bisa menciptakan kesadaran? Bukan aplikasi kesadaran. Sadar ini Edo, sadar ini teman kita, sadar ini langit, ini sadar ini hewan. Itu kesadaran. Siapa tuh yang begitu hebat bisa menciptakan Iya, Bah ya. kesadaran? Kalau robot itu hanya raga dan nyawa ditambah doang. aplikasi program Iya. kan. Jadi ada raganya ada, nyawanya ada, listrik ya, kemudian jiwanya ada jiwanya. Jiwanya apa? Aplikasi program gitu. program. Tapi dia tidak punya ruh. Ruh itu berupa kesadaran itu tadi. tadi. Nah, kelebihan manusia itu adanya ruh itu gitu kan. Waduh. Robot kan punya jiwa, jiwanya apa? Aplikasi program. Tapi dia tidak punya perasaan. Tapi dia gak punya perasaan gitu kan, iya. tidak sadar. Makanya fungsi roh itu begitu pasawwa itu wanafahtu fihi mirruhi ya. Jadi begitu jasad sudah sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalam jasadnya gitu kan, maka dia langsung bisa mendengar, sadar melihat, sadar berpikir. Itu fungsi roh itu. Sedangkan kalau robot kan nggak punya kesadaran. Gitu Iya, kan? ya. Iya, itu bedanya gitu. Berarti ini kalau kita runut-runut nggak bisa nih bahas 1-2 jam kita ngobrol kayak gini. Wih. Karena Ini kan garis besar. garis besar karena nanti aja.
pengaruh lagi misalkan nih kesadaran kita. Nanti kita bisa bicara soal hilangnya kesadaran kita. Ya. Hipnotis Iya, gitu kan, itu persepsi, terus persepsi, jiwa mati suri. Sakit jiwa yang diikat gitu untuk ilmu-ilmu iya. praktek ilmu hitam. Iya. Waduh, ini sampai merinding nih. Nah, dan itu Abah semuanya ngalami gitu kan, kayak kenapa Abah bisa mengatakan antara nyawa dengan sukma itu beda? Karena Abah merasakan dan mengalami pada saat mengalami proses kematian Abah itu. Gitu. Maksudnya Abah pernah mengalami mati suri? Bukan mati suri. Saat-saat berpisahnya antara raga dan sukma itu Abah ngalami itu kan. Serius, Bah? Ya, serius, itu tahun 2010 Abah kan hobi terjun payung, terjun bebas tuh, free fall. Abah terjun dari ketinggian 30.000 kaki tuh, terjun hobi gitu kan. Padahal sama komandan udah dilarang, janganlah kalau Anda kan penerbang, gitu kan. Penerbang itu ya nggak boleh terjun, nggak boleh punya hobi terjun, harus lebih bertanggung jawab kepada pesawat, gitu kan. Ya, jadi harus mati dengan pesawatnya, nggak boleh meninggalkan pesawat. Sama kayak pelaut, nggak boleh meninggalkan kapal. Iya, pernah sama dengar, penerbang juga itu kan, karena Abah itu penerbang, ya, penerbang Polri, itu kamu nggak boleh terjun. Tapi Abah bandel. Ada hobi gitu kan, senang berenang di udara itu kan, senang terjun. Jiwa berenang. adventure-nya ya. Lihat pemandangan di bawah, sambil berenang di angkasa raya gitu kan. Nah, setelah berkali-kali terjun, suatu saat Abah terjun ketinggian yang lebih tinggi lagi, tahu-tahu payung tidak terbuka gitu kan. Begitu Abah parasutnya. Begitu Abah pijit, payung tidak terbuka tuh. Tidak terbuka, kemudian kesadaran berkurang. Abah terguling-guling di udara. Jumpalitan di udara. Mestinya kan kalau begini itu kan untuk menjaga keseimbangan. Iya, tapi apa? Karena ini tangan udah gak karuan, jadi terputar-putar, terpelanting kesana kemari di udara, gitu kan. Abah tahu dari mana terpisahnya itu? Nah, pada saat itulah ya, pada saat pada saat berguling-guling di angkasa raya, ada terasa sama Abah itu, terasa ada perpisahan gitu kan. Tahu-tahu kesadaran Abah itu hilang seketika, kemudian sadar lagi. Tapi Abah itu rasanya di atas badan Abah, yang Abah melihat badan Abah lagi berusaha menyelamatkan diri, tangan, kaki, terus ini berusaha menyelamatkan diri. Tapi Abah melihat badan Abah sendiri gitu kan. Kayak di film-film ya, Bah? Tapi kesadaran itu nggak ada di jasad, tapi ada di sini. Tapi kan jasad itu kan hidup tuh. Kalau kaki, tangan begini bergerak, berarti artinya masih ada nyawa lah ya. Ada nyawa. Tapi kesadarannya tapi di luar. Kesadaran sudah di luar. Tapi Abah lihat sendiri gitu badan Abah itu gitu. Waduh, gitu kan. Kok ini sekali gitu kan, kasihan sekali itu. Kasihan sekali itu tubuh itu parasut nggak terbuka-buka itu kan. Nah, dalam sekian detik tahu-tahu entah bagaimana ada mujizat gitu ya. Abah kembali. Tahu seketika itu kembali lagi, ingat lagi gitu kan. Ingat lagi, sadar lagi, kesadaran menjadi tinggi. Nggak tahu itu Abah juga nggak tahu siapa yang membuka payung itu, nggak tahu. Tapi payung itu langsung terbuka. Iya. Bah, ini beda dengan namanya pingsan nggak sih, Bah? Pingsan, kalau pingsan kan kesadarannya hilang beberapa agak lama. Agak lama. Nah, atau gini aja, kalau tidur, itu kita kesadarannya itu keluar selama kita tidur. Istilahnya 8 jam kita tidur, 8 jam dia keluar dan akan kembali. Iya, akan kembali. Itu kan paling-paling 8 jam atau mungkin 6 jam. Nah, kesadaran ada di luar tubuh dan nyawa. Gitu kan. Gitu. Terus ada lagi yang mati suri tuh. Kalau mati suri berarti lebih dari 1 kali 24 jam. Iya. Berarti badan dan nyawa ada di tempat tidur di rumah sakit, jiwa di luar berkelana ke sana kemari. Kan ke sana kemari, ngunjungi sini, ngunjungi sana, itu. Iya kan, kalau ada cerita-cerita sampai mengunjungi akhirat, segala macam. Ke sana, ke tempat ini, itu kan, itu bisa 1 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Tapi itu benar nggak sih, Bah? Benar, itu benar. Yang jelas
yang ada di tempat tidur itu adalah apa? Raga sama nyawa. nyawa. Jiwanya ada di luar gitu kan gitu. Kalau seandainya ini jiwa ini nggak kembali, disebutnya mati lah gitu kan. Iya. Tapi kalau seandainya dia berusaha, si jiwa ini mau berusaha masuk lagi kembali, dia bisa hidup. Kenapa jiwa itu gak mau kembali? Karena jiwa gak mau. Gak mau ya kenapa? Tubuhnya, jasadnya itu tidak memenuhi syarat. Ada gangguan ini, ada gangguan itu gitu kan. Mungkin jantungnya kurang sempurna, sakit ini, sakit itu. Sehingga dia kan namanya jiwa itu ya, dia bisa keluar kalau seandainya badannya itu tidak memenuhi syarat bagi jiwa itu. Jantungnya berhenti, atau mungkin iramanya nggak bener, kena sakit yang luar biasa parahnya, itu jiwa kan. Jadi seolah-olah jiwa itu nggak mengenal tubuhnya di situ, makanya dia nggak bisa masuk apa? Ya, kenal, tapi dia ini nggak bisa masuk lagi. Nah, berarti ini kayak apa ya? Dibilang complicated, terus kayak jalan tol ini lurus, tiada akhir kalau kita ngebahas ini. Ya, itu kan ini artinya ini adalah tanda kebesaran dan kekuasaan Sang Maha Pencipta itu luar biasa. Iya ya, Mbak ya. Sehingga Abah katakan tadi, tong nyawang kanu jauh ya. Tapi tong nyukcur kanu jauh, tong nyawang kanu anggang. Lihat aja diri sendiri. Jadi man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, raganya sendiri, jiwanya sendiri, maka dia akan mengenal kebesaran Sang Maha Pencipta. Dan ilmu Allah itu kan luar biasa. Nggak ada yang menandingi. Nggak ada yang ini juga baru dasar-dasarnya aja. Ini kayak setipis kulit bawang. Ini bagaimana nanti cipta pembagiannya apa saja dicipta itu. Bagaimana rasa, bagaimana karsa, bagaimana rasa. Sir itu bagaimana, lub itu bagaimana, itu kan prosesnya bagaimana bisa menentukan berhasilnya suatu kehidupan di muka bumi, bisa berhasilnya suatu budaya dan peradaban manusia, bisa berhasil atau sukses tidaknya manusia itu tergantung kepada yang tadi itu kan, tergantung kepada sang aplikasi program itu kan. Jiwa intinya kolbu itu terdiri dari cakra itu, cakra itu cipta, karsa, rasa. Kalau sudah berhubungan dengan dunia berupa karya gitu kan. Sama proses lagu juga sama dari cipta ini sehingga menghasilkan karya. Gak akan habis-habis lah ini. Iya, Bah. Oke. Bah, berarti kalau misalkan kita ambil kesimpulan ya balik lagi yang tadi Abah bilang, untuk mengenal dan mengetahui seberapa besar pencipta kita, ya kita harus kenal diri kita sendiri ya. Betul. Dari unsur-unsur manusia tadi ya memang harus terpenuhi lah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dari mata, telinga, mulut, perkataan. Buat teman Abah yang menyaksikan telaah Abah di episode kali ini, semoga bisa mendapatkan poin penting ya dari pembahasan kita tadi dengan mengenal diri kita sendiri lebih dalam. Ya, dengan begitu secara jelasnya kita juga bisa mengenal seberapa besar pencipta kita yang menciptakan kita itu seberapa besar, seperti itu. Oke, teman Abah, sekian dulu pembahasan kita ya bagaimana kita mengenal diri kita dan mengenal seberapa besar pencipta kita. Semoga bermanfaat, dan bila kalian memang menyukai tayangan video ini, silakan like dan berbagi, share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, agar semua orang bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan manfaat dari topik pembicaraan kita di episode kali ini. Dan jangan lupa kalau kalian ada ide, ada pengen dibahas ini deh, ditelaah sama Abah gitu, silakan komentar, nggak apa-apa. Nanti kita sharing, kita cari kajian-kajian literasinya, nanti kita saksikan juga secara bersama dalam bentuk video tayangan seperti itu. Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe. Oke, inilah akhir dari episode Telaah Abah kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil dan memetik pelajaran kehidupan. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Alfredo Siombing dan Abah Dedi pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.